Baik, Bapak Ibu sekalian, tema bahasan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa istiqomah dan kita berharap akhir hidup kita matinya husnul khotimah. Dan ini patut kita usahakan. Kenapa Bapak Ibu ini patut kita usahakan bisa istiqomah dan husnul khotimah? Karena ini perintah Allah. Allah mengingatkan kita ya di surat Ali Imran ayat 102 tentang konsep husnul khotimah. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman. Yang disuruh siapa Bapak Ibu? Orang beriman. Disuruh apa? Bertakwalah kepada Allah. Sudah beriman tapi masih disuruh bertakwa. Karena ternyata kata para ulama, antara iman dengan takwa itu beda level. Jadi para ulama menjelaskan tentang ayat ini, menafsirkan ayat ini, yang pertama bahwa antara iman dan takwa itu beda level. Yang Allah inginkan kita itu bukan sekedar beriman tapi bertakwa, iman dan amal soleh ya. Yang kedua ya, kita lihat nih perintahnya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan wala tamutunna, dan jangan engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi Islam. Jadi yang dipahami dari ayat ini, Allah berpesan kepada kita jangan sampai kita matinya su'ul khotimah. Yang diseru siapa tadi? Orang beriman. Bapak Ibu, memahami ayat ini adalah bahwa ini peringatan kepada kita bahwa jangan terlalu takjub dengan keimanan kita. Kalau kita belum maksimal dalam ketaatan, belum bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena nggak ada jaminan dari Allah matinya kita, walaupun kita Islam, beriman, matinya bisa husnul khotimah. Artinya ini ancaman, peringatan dari Allah bahwa kita punya potensi su'ul khotimah. Belum ada jaminan dari Allah kita husnul khotimah. Karena itu penting kita mempelajari ini. Dan nanti kita akan pahami, pelajari ya. Dan ini menjadi stressing point dari kajian kita terkait tentang bagaimana kita bisa istiqomah dan husnul khotimah adalah ketika kita ya senantiasa tawazun dan tazkiyah. Dan ini yang menjadi stressing pembahasan dalam kajian majelis terapi Quran. Bapak Ibu sudah paham konsep tawazun dan tazkiyah? Bahwa orang akan terus bermasalah walaupun dia beriman kepada Allah ketika dia punya subhat pemikiran dan ketika dia masih terbelenggu nafsunya. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa tawazun dan tazkiyah. Kenapa? Karena kita perlu sadar bahwa hidup itu ada musuh. Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita untuk waspada. Karena kata Allah, inna syaitona lakum adun fattahidu adwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Jadi sengaja kita diciptakan musuh sama Allah dan perlakukanlah ia sebagai musuh. Saya pernah bahas di sini, banyak orang Islam tapi berteman sama setan. Kita evaluasi ya. Bapak Ibu sudah membersihkan rumahnya? Dari Gucci yang bergambar, dari Hello Kitty, dari Doraemon yang dipajang, boneka anak-anak Bapak Ibu, yang anak Bapak Ibu sudah kuliah, bahkan sudah nikah, bonekanya masih dipajang, atau masih membiarkan anak kita tidur sama boneka. Ada yang masih begitu? Sudah disingkirkan belum? Belum. Nah, kata jinnya, setan dari golongannya, terima kasih, kata dia. Artinya Bapak Ibu menjadikan mereka teman. Banyak kita gagal paham di sisi ini. Bahwa yang Allah maksud setan itu ada berapa jenis sih? Setan ada berapa jenis, Bu? Ada 3. Ada 2. Ya, setan itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dan benda-benda
patung, gambar makhluk, tokoh kartun, ya, souvenir yang bermakhluk, ada kepala, ada mata. Patung itu syaratnya hanya dua, kata para ulama, ada kepala, ada mata. Itu dipajang di rumah kita, ya, maka setan dari golongan jin akan punya ruangan, punya tempat spesial di rumah Bapak Ibu. Dan ini jangan dianggap sepele karena terlalu banyak kasusnya. Ya, nanti dievaluasi. Kita pengen matinya husnul khotimah, tetapi rumah kita seperti kebun binatang, kebun jin. Maksudnya jin difasilitasi di rumah kita. Jadi penting bagi kita paham konsepnya, dan stretching kita nanti ya adalah kepada konsep tawazun dan tazkiyah. Kenapa kita harus tawazun dan tazkiyah? Harus senantiasa mengevaluasi gaya berpikir kita, ya, pemahaman kita, dan senantiasa membersihkan jiwa kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita, kata Allah, ada jiwa yang fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada kita, defaultnya kita punya dua. Ada sifat fujur, Allah sebutkan fujur dulu. Sifat yang males ibadah, sifat yang pengennya membangkang, dibilang jangan maksiat, kita maksiat. Dibilang jangan marah, kita tetap aja marah. Dibilang jangan sedih, tetap aja kita sedih terus. Disimpan itu sedih, ya. Yang kedua, kenapa kita harus tawazun dan tazkiyah? Karena di luar diri kita ada apa? Ada makhluk jahat. Siapa makhluk jahatnya, Pak? Siapa makhluk jahatnya? Setan. Setan siapa ketuanya? Iblis. Iblis kata Allah, jin apa manusia? Jin. Kana minal jin. Bahwa iblis itu dari golongan jin. Jadi musuh kita, ini kan tantangannya, kita punya musuh yang Allah sebut dalam Al-Quran itu hizb syaiton, organisasi setan. Hizb ini dalam bahasa Arab artinya organisasi yang terstruktur rapi, yang dia menjalankan konsep manajemen, ada perencanaan, ya, ada evaluasi, ada monitoring. Jadi pasukannya setan itu sama iblis dievaluasi secara berkala, kata Rasulullah. Dan yang paling diapresiasi, dapat reward besar, dihargai, bahkan jadi ring satunya iblis, ya, naik jabatan adalah yang apa, Bapak Ibu? Setan yang gimana kerjaannya? Yang bikin Bapak Ibu bercerai. Caranya gimana? Caranya bukan dibisikin cerai dong, nggak bakal cerai Bapak Ibu. Tapi ibu-ibu dimasukin jin laki-laki, bapak-bapak masuk jin perempuan. Maka ibu jadi dominan, udah kayak laki-laki aja. Jadi kalau ibu ditakutin sama suami ibu takut sama ibu, jangan bangga ya. Juga gitu Pak, kalau bapak ya ternyata bawaannya baperan lulu, punya istri tapi suka maksiat, sering lihat video porno dan ujung-ujung onani padahal punya istri, ini tanda kita dalam sebuah target operasi setan. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan mengkaitkan konsep bagaimana kita bisa husnul khotimah, bisa istiqomah dan khotimah dengan konsep tawazun dan tazkiyah. Karena di lapangan banyak orang yang dia aktivis dakwah, tetapi dia cita-citanya matinya bisa husnul khotimah, tetapi menyimpan dendam. Tetapi anak-anaknya bonekanya Hello Kitty. Tetapi ya, kalau sakit perginya ke dukun. Ini banyak, bahkan ustadz, ya, orang-orang berilmu, ketika dia diuji Allah sakit, nggak sabar dengan ujiannya, pergi ke dukun. Apalagi sekarang lagi pilkada, dukun lagi laris, ya, karena jadi backing. Dan itu Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa sampai hari kiamat, di setiap perhelatan politik, di belakang kekuasaan sangat mungkin bisa jadi ada dukun yang membacking, yang berperan. Nah, jadi jangan sampai kita gagal paham. Karena saya tahu dalam beberapa kajian terkait tentang husnul khotimah, istiqomah,
ketika kita tidak membahas peran-peran setan di belakang layar, bagaimana propaganda mereka dalam kehidupan kita tidak kita pahami, maka Bapak Ibu sebenarnya lagi halu pahamnya. Berharap husnul khotimah tetapi setannya di backing, dilayanin, difasilitasi untuk apa? Tinggal di rumah kita. Ini kan namanya jaka sembung naik ojek. Ya, nggak nyambung ya. Jadi bisa dipahami ya, arah pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa istiqomah dan husnul khotimah dalam bingkai terapi Quran. Konsepnya apa? Tawazun dan tazkiyah. Sekarang kita evaluasi nih biar Bapak Ibu nyambung materi ini. Ya. Jangan berpikir materi ini buat tetangga kita ya. Materi ini buat kita. Maka kita evaluasi dulu diri kita, ngalamin nggak rasa ini? Kalau Bapak Ibu masih ngalamin satu aja, ini sebuah tanda ruhiyahnya sedang lemah. Yang Allah mau adalah apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan itu butuh kekuatan ruhiyah, keimanan yang kuat, keimanan yang full untuk kita bisa mau ya ridho kepada perintah Allah. Ya. Yang pertama, tanda ruhiyah kita lemah, malas ibadah. Nah ini udah jelas banget ini. Jadi kalau Bapak Ibu bawaannya males, baca Quran males, sholat sering ditunda-tunda, waspadalah. Ini tanda kita lagi lemah. Ya. Para ulama itu mendefinisikan untuk pengen tahu kualitas iman kita di dua hal. Yang pertama nih Pak, sholat subuhnya kita bisa tepat waktu dan berjamaah enggak? Kalau kita sudah sering kali lalai di sisi ini waspadalah tanda lemah iman. Yang kedua, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi kalau kita malas baca Quran, udah sebulan gak pernah baca Qurannya hanya Ramadan aja, nah ini waspadalah. Berarti kita lemah secara apa? Ruhiyah. Yang kedua, merasa berat atau merasa penurunan dalam ibadah. Dulu rajin qiyamul lail, rajin baca Quran, sekarang kenapa males ya? Nah, kalau udah terucap kalimat itu, kita merasakan kondisi itu, berarti ada pelemahan ruhiyah kita. Dan memang tabiat iman itu al-imanu yazid wa yanqus. Kadang dia semangat, kadang dia malas. Tetapi ketika kita sulit, merasa berat untuk bangkit, waspadalah. Ini tanda ruhiyah kita lagi lemah. Yang ketiga, sulit istiqomah dalam amal yaumi. Amal yaumi itu artinya amal-amal yang rutin, yang harus dan sebaiknya kita lakukan. Mulai dari qiyamul lail, salat tahajud, lalu apa? Zikir, sedekah, saum sunnah, ya, salat duha. Ketika kita ya sulit sekali istiqomah, maka ini tanda ada masalah ya di ruhiyah kita. Yang keempat, sulit khusyuk. Sholat sih kita, tetapi nggak khusyuk. Baca Quran kita, tetapi kita terasanya hampa, nggak bisa khusyuk. Ya. Yang kelima, merasa hampa atau kurang termotivasi. Kalau Bapak Ibu merasakan rasa itu di hati hari ini tanda ada masalah. Dan biasanya yang bikin keruh hati kita tidak semangat dalam ibadah, hampa, karena dunia lebih dominan di dalam hati kita. Dunia itu sesungguhnya ketika kita tidak profesional dan proporsional dalam menyikapinya, itu sangat potensi dia akan membuat keruh hati kita. Apalagi mohon maaf ya, kalau kita orientasinya hanya sebatas dunia. Obsesi kita adalah bagaimana kita bisa terkenal, kaya, kontrakannya banyak, depositonya banyak, itu aja yang jadi obsesi utama kita, maka siap-siap aja kita keruh. Dan sesungguhnya itu naif, berarti kita belum paham. Kalau kita masih seperti itu orientasinya, maka Bapak Ibu ada hal yang harus dipahamkan kepada dirinya, dipelajari. Nah, silakan lihat nanti video saya yang judulnya Menggapai Kemenangan yang Besar. Itu kita belajar tentang bagaimana obsesi kita dalam kehidupan ini, bahwa hidup itu untuk ibadah, bahwa hidup itu menjalankan amanah Allah, bukan suka-suka kita. Ada tugas dari Allah yang harus kita jalani, yaitu apa? Ibadah. Dan yang kedua, menjadi khalifah fil ard, berkontribusi
Selanjutnya, tanda ruhiyah kita lemah adalah lebih sensitif, jadi mudah tersinggung atau jadi mudah marah. Kemarin-kemarin kita istri ngomel aja masih bisa tenang, Pak. Kok sekarang ya kucing lewat aja kita jadi marah? Nah, ini waspadalah gitu. Ya. Yang ketujuh, merasa nggak jelas, gaje kalau kata anak sekarang. Terus galau atau cemas. Ada rasa cemas kita. Kenapa cemas? Nggak tahu, tapi kita merasa gitu. Ya, ini waspadalah. Nah, biasanya ini terjadi kalau kita habis maksiat. Dan ibu-ibu jangan berpikir ya kalau godaan maksiatnya laki-laki kan di mata. Ibu-ibu di mana, Bu? Godaan maksiatnya di mulut. Apa? Pulang ngaji gosip maksudnya. Gosip itu kezoliman, dosa kita. Biasanya nanti habis gosip kan kita merasa begini supaya gosipnya dipikir kita nggak berdosa. Jeng ini mah bukan ngomongin orang ya. Tapi ini penting kita bicarakan. Penting saya sampaikan, padahal lagi ngomongin orang gitu kan. Gosip itu kan begini ya, gibah itu benernya gibah, kalau yang diomongin salah apa namanya? Fitnah. Dua-duanya dosa ya. Maka biasanya nanti malamnya kita tiba-tiba kok jadi galau, nggak nyaman, jadi malas ibadah karena tadi ada dosa yang belum diistighfari. Karena Allah sudah ancam, kata Allah di surat Toha, surat apa, Bu? Toha ayat 124. Waman a'rado an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dibilang jangan suka gibah, jangan gosip, kita hobi gosip. Dibilang jangan marah, kita hobi marah, ya. Dibilang jangan hasad, ya. Kita senang sekali menampakkan hasad kita kepada saudara kita. Maka kata Allah, fa innalahu, maka akan aku bikin dia ma'isyatun donka, hatinya sempit, galau, cemas dan sebagainya. Terus yang kedelapan, tanda ruh yang lemah adalah jadi mudah mengeluh, mudah kecewa. Hujan aja, ya hujan. Ya. Yang kesembilan, mudah kesal, iri atau hasad ya dengan saudaranya. Kita nggak senang dengan capaian saudara kita. Nah, ini tanda-tanda nih bahwa kita ada hasad. Yang kesepuluh, teringat kembali luka batin lama. Ada hari ini kebanyakan, mohon maaf ya, di ibu-ibu dan di emak-emak. Ya, Ustadz, saya sebenarnya sudah paham nih apa yang Ustadz sampaikan tentang luka batin. Tetapi kenapa susah saya menghilangkannya? Itu terjadi kenapa, Pak? Karena ada setan dari golongan jin yang bersemayam di dada ibu. Dia selalu mengaktifkan terus. Maka hari ini sambil dengerin kajian, Bapak Ibu berdoa, ya Allah, keluarkan jin yang selama ini selalu mengaktifasi kesedihanku, kekecewaanku. Yang ke-10, yang ke-11 ya. Masih ada kesedihan dan kekecewaan atau dendam yang disimpan. Bapak Ibu harus jujur di sisi ini. Bapak Ibu mengabaikan ini, nanti kebingungan sendiri. Ustaz, kenapa ya saya kok orangnya mudi, kadang semangat tilawah, semangat tahajud, tapi ntar seminggu kemudian lemes lagi. Kenapa? Karena ada yang ngedrop energi ruhiyah kita. Dari sisi mana? Dari sisi kita menyimpan kesedihan atau kekecewaan atau bahkan menyimpan dendam. Ini Bapak Ibu sambil dengerin ini, sambil evaluasi, masih ada gak kita rasa itu gitu? Ya, luka batin itu. Ya. Ada berapa Bapak Ibu dari 11 ini? Kayaknya semuanya, Ustaz. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, kita awali kajian ini dengan kita lihat nih. Inilah roadmap perjalanan kehidupan kita. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini surat Ali Imran 185. Bapak Ibu tulis ya. Bapak Ibu, salah satu cara mengikat ilmu adalah dengan menulis. Bohong Bapak Ibu bisa paham ketika hanya dengerin aja. Udah gitu bengong lagi melongo gitu kan. Pikirannya ingat jemuran yang belum dirapiin. Waduh, mendung nih gitu.
Ya. Jadi ditulis. Tadi surat apa yang saya mau bacakan? Ali Imran ayat 185. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi masalah ayat ini tuh dibuka dengan mengatakan setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi ini saya lagi berhadapan sama calon mayat semua ini. Ya termasuk saya gitu. Ada masanya nanti kita selesai, harus balik ya. Dan seremnya Bapak Ibu, kematian kita itu akan diaudit, dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau kita ya selama ini terbelenggu, punya potensi kita akan apa? Nafsu yang bergerak. Lalu dilanjutkan ya, di sini nih nanti akan ketahuan kita nafsu apa enggak. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya di hari kiamat sajalah disempurnakan balasan dari amal-amal kita. Jadi jangan pernah berpikir setiap kita melakukan kebaikan, balas dong kebalikannya. Atau kita niat kebaikan, sebuah amal balasannya adalah dunia. Enggak, amal itu dibalasnya nanti di akhirat sama Allah. Maka syaratnya harus apa? Harus karena Allah, harus ikhlas. Jadi sebuah kesalahan berpikir saya pengen kaya, maka saya harus rajin sholat duha. Enggak gitu. Ya, itu salah niat namanya. Lalu ayat ini dilanjutkan, inilah kriterianya yang harus menjadi target kita supaya kita dapat husnul khotimah. Kata Allah, ya, ayat ini dilanjutkan, faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang matinya dijauhkan dari api neraka, enggak kena siksa kubur, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi targetnya yang harus kita rasakan, yang kita capai adalah matinya enggak kena siksa kubur, enggak kena api neraka, langsung masuk surga. Karena nanti kata Rasulullah Bapak Ibu, ada orang yang terakhir diangkat dari neraka. Kata Rasulullah, orang ini keren, dapat surganya. Ini orang yang terakhir masuk surga ya, dapat surganya 10 kali dunia. Bapak Ibu pakai logika, 10 kali dunia. Satu dunia ini aja kalau dikonversi jadi rupiah berapa juta triliun. Bapak Ibu bisa flexing tuh, pakai jet pribadi gitu kan? Ya. Bisa pamer tuh ya di sosmed kekayaannya. Kita nanti punyanya seluruh dunia ini dikali 10 kali lipat. Pengen gak jadi orang kayak gitu? Coba yang mau angkat tangan. Bener pengen? Ingat, orang tadi terakhir masuk surga, artinya dia dibakar dulu sama Allah. Nah, yang tadi bilang pengen istighfar deh, takutnya diaminin sama mereka. Jadi jangan mau jadi orang itu. Maunya gimana? Kata Allah, matinya nggak kena siksa kubur, nggak kena api neraka, langsung di kuburannya jadi istana. Begitu kiamat nggak kena hisab kita, atau hisabnya ringan, langsung masuk surga. Itu targetnya Bapak Ibu. Ini kayaknya belum sarapan ini. Ya, kalau bapak-bapaknya kayaknya nih jangan-jangan kemarinnya dipaksa istri Pak ya. Kayaknya bengong aja dari tadi. Ya, bisa dipahami Pak ya. Jadi Allah sendiri sudah kasih tahu bahwa visi kita hidup itu harus apa? Matinya tidak terkena api neraka, langsung masuk surga. Dan ayat ini surat apa Pak tadi Pak? Ali Imran 185 bilang begini Allah, ditutupnya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu, memperdaya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen husnul khotimah tapi obsesinya masih sebatas dunia, sedih ngelihat tetangga beli mobil baru, ini suami nggak beli mobil-mobil ya. Tetangga nih bentar lagi Desember pada jalan-jalan, suami nggak ngajak jalan-jalan, ibu galau. Itu berarti masih apa? Masih orientasinya masih sebatas dunia. Padahal suaminya baik, ya, nggak selingkuh, ya, sholat subuhnya berjamaah, tapi gara-gara nggak ngajak jalan-jalan, ibu kecewa. Halo, Bu, ya, ya Pak ya. Nah kita lihat ini perjalanan hidup kita. Jadi kematian kita itu bukan akhir dari kehidupan kita. Kita akan terus berproses, dan prosesnya itu
adalah hasil dari kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu sekalian, hidup itu amanah dari Allah. Ini kita pahami ya, bahwa hidup itu untuk ibadah. Ya, supaya paham tadi, gambar tadi, roadmap perjalanan kita, hidup itu ibadah. Jadi hidup itu bukan ya suka-suka kita. Bahwa hidup itu ada, saya tanya di sini, yang waktu lahir mesen dulu, ya Allah, tolong saya nanti tinggalnya di Cipondoh ya, di Tangerang. Ya, punya suami si Anu, ya, yang modelnya gini-gini, saya bikin keturunan orang Sunda. Ada yang mesen begitu? Enggak ada. Jadi suka-suka Allah. Kita diminta apa? Ridho. Jadi hidup ini jangan dipikir ya suka-suka kita, enggak. Hidup itu ibadah, hidup itu amanah. Kita dikasih tugas sama Allah. Bulan, kamu tinggal di Tangerang ya. Nanti kamu punya tetangga modelnya kayak begini nih. Maka tugasmu adalah ajak dia ngaji. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pasti punya kelebihan dari Allah. Di sisi kelebihan itulah Bapak Ibu berkontribusi. Nyari bekal. Tadi Ustadz Herdian, Bapak Ibu share kajian ini. Tahu tujuannya apa? Bukan cuma sekedar iseng. Kebayang nggak Bapak Ibu nih, saya akan sampaikan. Saya seringkali terharu ketika ada cerita. Ya, Bu, kemarin saya ada pasien. Saya tanya, Ibu tahu dari mana terapi Quran ini? Saya tahu dari Ibu Pulanah gitu. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah berapa kali ikut kajian. Setelah itu saya merasakan saya lebih tenang, saya nggak emosian lagi sama suami, saya jadi mudah banyak kebaikannya. Bapak Ibu, kira-kira Ibu Pulanah yang dibilang sama Ibu tadi pasien saya itu dapat pahala gak dari kebaikan Ibu ini? Jadi jangan dianggap sepele. Kalau kita punya niat maunya husnul khotimah, punya istana mewah, maka lakukanlah kebaikan yang sekarang di zaman kita ini lagi ngetren. Caranya sederhana, cuman main jempol aja. Tapi niatin dulu, ya Allah, saya malas ibadah, tapi saya pengen dapat pahala. Saya share ini ya ke si Pulan, semoga dia dapat hidayah. Maka jangan dianggap sepele. Nah, kita seringkali kehilangan substansi. Kenapa? Karena belum paham bahwa hidup itu untuk ibadah dan kita diminta berkontribusi. Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan bahwa nanti Bapak Ibu akan paham amal yang paling dicintai Allah adalah ketika kita bermanfaat buat orang lain. Karena itu dalam rumus pendidikan, kemarin saya bicara tentang kurikulum, tentang pendidikan anak. Dua aja yang difokusin dalam mendidik anak. Bagaimana anak kita taat sama Allah. Yang kedua, anak kita bisa berkontribusi, peduli, dan bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kita hidup cuma isinya rumah kantor, nggak ada kontribusinya, nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan permasalahan umat ini, kita cuma mikirin bagaimana kita punya uang banyak, Sabtu Minggu bisa leleh-leleh jalan-jalan, nanti tuanya banyak kontrakannya, sebatas itu aja, maka kita berarti sudah hianat sama amanat Allah hidup di dunia. Ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus paham juga bahwa hadirnya Bapak Ibu di sini bukan kebetulan. Awalnya mungkin karena Bapak Ibu dikasih masalah sama Allah, tapi sebenarnya tujuannya adalah supaya Bapak Ibu paham, nyari solusi, minta tolong sama Allah, dan nanti punya solusi itu. Maka setelah nanti Bapak Ibu dapat solusi dari Allah, selesai belenggunya, punya kewajiban ngasih tahu yang lain. Begini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi banyak orang rajin ikut kajian, tetapi belum paham bahwa hidup itu untuk ibadah. Akhirnya apa? Flexing aja. Pengajian tapi flexing. Maksudnya ya hanya untuk nafsunya aja. Niatnya daripada saya bengong di rumah, ya mendingan saya ikut ngaji. Bisa gosip, bisa nongkrong, bisa makan bareng. Itu yang diniatin. Kira-kira dapat pahala gak tuh di sisi Allah? Karena niatnya salah. Jadi hati-hati dengan niat kita ya. Jadi hidup itu adalah penugasan. Hidup itu untuk ibadah adalah bahwa hidup itu adalah penugasan, amanah dari Allah. Jadi kita harus beriman, harus yakin kepada semua janji Allah. Karena itulah motivasi kita bergerak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan surat Makiyah, paham ya kalau saya bilang surat Makiyah? Surat yang diturunkan di Mekah saat Rasulullah belum hijrah. Lihat isinya apa? Surga neraka. Supaya apa? Kita termotivasi dan takut kalau ngelawan Allah.
Maka Rasulullah seringkali menyampaikan, saumu tasihu, puasalah agar sehat, sedekahlah supaya sembuh penyakitnya, supaya lapang, supaya bahagia, lakukanlah kebaikan, taatlah sama Allah. Itu adalah motivasi buat kita bergerak. Karena otak kita Bapak Ibu disetting oleh Allah untuk apa? Untuk mencari kenikmatan, menghindari sengsara. Dan ini harus diniatkan karena Allah. Dan janji Allah itu sangat layak, sangat worth it untuk dikejar. Tadi bapak-bapak yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, pahalanya apa Pak? Khairu minad dunya wa ma fiha. Ini kita pakai logika ya, karena kita disetting begitu sama Allah. Dunia dan seisinya kalau dikonversi rupiah tadi berapa juta triliun? Pak, kalau Bapak tadi dipromosi Pak, kalau nanti sholat subuh berjamaah ya, Bapak dapat 1 istri lagi yang cantik dan muda terus. Semangat gak kira-kira Pak? Semangat banget. Kita kalau masuk surga Pak dapatnya berapa? 72. Atau hadiahnya dikecilin deh, dapat kulkas 2 pintu kalau sholat subuh berjamaah. Kira-kira pada semangat gak tuh Bu? Semangat. Ini hadiah Allah Pak, jutaan triliun. Tapi gara-gara kita tadi nggak yakin janji Allah, nggak paham bahwa hidup itu untuk ibadah, nyari bekal, maka nggak semangat. Akhirnya apa? Kita semuanya nafsu yang diturutin. Mau sholat subuh, mau ikut pengajian ke sini, daripada diomelin istri, atau daripada diomelin suami, habis saya diajak suami gitu kan. Atau ibu menyimpan dendam nih. Ini kan mohon maaf ya, kebanyakan yang menyimpan kesedihan, menyimpan dendam kan ibu-ibu. Ya, Pak, ibu maafin, nggak mau, habis dia jolimin saya gitu. Ada gak orang yang kayak gitu? Banyak. Artinya apa? Dia bersikap karena Allah atau bukan karena Allah sebenarnya. Dendamnya disimpan. Ini si Fulan sudah jahatin saya. Masa saya maafin? Nggak mau. Padahal Allah mintanya apa? Wal afina 'anin nas. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kesalahan istri sendiri, kesalahan suami sendiri, kesalahan ipar, kesalahan orang tua, wajib gak kita maafkan? Wajib. Orang lain aja disuruh maafin kata Allah. Dan memaafkan orang itu Pak, hadiahnya bukan kulkas 2 pintu, bukan kipas angin, bukan setrika, tetapi apa hadiahnya? Surga, istana mewah berlapis emas plus seluruh fasilitasnya Pak, termasuk bidadarinya. Ibu juga begitu. Kalau ibu-ibu kan settingannya sama Allah materi, belanja, maka ibu nanti di sana bebas Bu, setiap hari paket datang nggak apa-apa ya. Kan ibu bangga tuh kalau paket, langsung ceria wajahnya tuh ya. Nanti di sana bebas belanja setiap saat ya. Kan itu ya motivasi kita. Maka balik lagi, hidup itu untuk ibadah harus dipahami bahwa hidup itu sebenarnya indah, hidup itu menyenangkan. Bapak Ibu coba pikirin deh, andaikan hidup ini nggak ada Allah, nggak ada promosi akhirat, capek gak hidup ini kira-kira? Capek. Ngapain capek-capek kita ngumpul di sini kalau nggak ada pahalanya? Karena itu jangan salah niat. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu silau dengan amal yauminya, dengan keimanannya hari ini, kalau ternyata tadi masih nyimpen dendam, masih berat menjalankan apa yang Allah minta. Saya bisa puasa Senin Kemis, udah puluhan tahun saya puasa Senin Kemis ya, kita bangga-banggain tuh. Tetapi sama tetangga nggak tegur-teguran, padahal tetangganya Islam. Sama mertua masih males ngomong, habis saya nggak suka sama mertua saya gitu misalkan, saya dendam. Nah ini kan repot kalau gini, padahal dendam itu dilarang. Terus ibu sudah 10 tahun kejadiannya masih kalau cerita masih nangis, menyimpan kesedihan. Boleh gak menyimpan kesedihan? Nggak boleh. Paham ya? Maka orang yang beriman, dia akan tunduk hatinya kepada Allah. Dan semua kisah Rasul dan para sahabat, para Rasul dan para Nabi dalam Al-Quran, itu stressingnya adalah kita senantiasa diminta ikhlas kepada Allah, beramalnya karena Allah. Yang kedua, mencintai Allah. Apa kasus paling fenomenal dan itu Allah bikin rutin setiap tahun kita lakukan?
kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Coba Bapak Ibu, ini kan Nabi Ibrahim itu kan manusia. Dia pakai logika pasti kan ketika dia mau menyembelih anaknya. Awalnya kan nggak yakin, mimpinya 3 hari, wah ini pasti dari Allah, bukan dari setan. Ya, logika apa yang dipakai sama Nabi Ibrahim? Coba Pak, kita pakai ini Pak nih. Ya, karena kalau kita nggak paham itu, nanti kita kebingungan. Ya, seringnya kita padahal karena nafsu, tapi ngakunya karena Allah gitu. Logika apa yang dipakai Nabi Ibrahim Pak? Kok mau menyembelih anaknya? Karena permintaan siapa? Allah. Terus yang kedua, kenapa Nabi Ismail kok mau sih disembelih? Ada yang mau di sini disembelih? Ya. Kenapa mau? Bahkan ya udah lakukan aja ya. Kalau ini memang perintah Allah, semoga aku termasuk orang-orang yang bersabar. Bahkan dia tahu ayahnya pasti juga berat. Tapi kenapa Nabi Ismail mau? Karena ini perintah Allah. Apa sih Bu, Pak, yang ditakutin dari disembelih itu? Kematian. Kalau matinya karena Allah, hadiahnya apa tadi? Surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dikasih kita jutaan hektar sama Allah, punya istananya bukan dari semen, dari emas. Dan itu bukan setahun, bukan 100 tahun, tetapi selamanya. Nanti kita leye-leye itu di surga, bukan di dunia ini. Bisa ditangkap ya logikanya. Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mau? Karena ini perintah Allah dan dibayarnya apa? Surga. Jadi nggak gratis. Allah itu nyuruh kita nggak gratis, tetapi gara-gara ya kita kurang yakin, karena memang ujian kita Bu, Pak, goib. Kita nggak ketemu Allah, nggak bisa ngeliat Allah, kita nggak ketemu Rasulullah. Makanya kita itu dibanggain sama Rasulullah. Umat akhir zaman itu nanti keren kata Rasulullah. Nggak ketemu aku tapi yakin, tapi mencintai aku kata Rasulullah. Maka nanti yang pertama kali dijemput di Telaga Kausar itu adalah umatnya Rasulullah, umat-umat akhir zaman. Maka apa? Ya, ubah obsesi kita bahwa hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi semua aktivitas kita, termasuk rasa hati kita, Pak, kita mau mencintai istri kita, ya, kita mau memaafkan si fulan, kita mau bekerja, Pak, nyari nafkah, itu karena kita berharap punya apa? Punya pahala, punya bekal untuk nanti menghadap Allah. Bahwa kita sudah menjalankan perintah Allah, Pak, ya, kita nyari nafkah, ibu melayani suami, mendidik anak, ya, maka nanti Allah akan hargai itu semua. Halo, jadi tegang ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini kata kunci, ya, kata kunci dari ini. Nah, balik lagi, kita lihat roadmap kita. Maka pastikan setiap amal yang kita lakukan adalah karena Allah, karena nanti saat kita selesai masanya. Ya, jadi jangan lagi nih, Bapak Ibu hati-hati. Penyebab orang yang sering kali marah, kecewa, itu karena dia bergerak berdasarkan nafsu. Jadi orang yang beramal karena Allah dan karena nafsu itu, ya, kalau karena Allah dia nggak peduli dengan hasil. Misalkan begini, Bapak Ibu melakukan kebaikan kepada si fulan. Beberapa saat kemudian si fulan mengkhianati kita, atau bahasa istilah orang Betawinya nusuk dari belakang. Maka orang yang karena nafsu akan bilang begini, pokoknya mulai hari ini ya saya nggak mau lagi hubungan sama kamu, saya keluar grup. Ya, karena kecewa. Persis kayak siapa ini kisahnya, Nabi siapa yang kecewa? Nabi Yunus. Kecewa sama tetangganya, diajak masuk Islam, ya, nggak mau. Terus Nabi Yunus kata Allah pergi meninggalkan kampungnya karena marah. Maka dihukum sama Allah. Kata Allah, Nabi Yunus mungkin berpikir tidak akan dihukum, padahal akhirnya dihukum, dimasukin ke dalam perut ikan paus gara-gara apa? Kecewa. Nah, kalau kita modelnya mudah kecewa dengan kebaikan. Jadi kecewanya terhadap apa? Kebaikan, bukan kecewa terhadap kalau suami nggak sholat atau istri nggak sholat, ya, atau kalau suami bermaksiat kita kecewa. Ini kecewanya karena kebaikan. Itu tanda jangan-jangan selama ini aktivitas kebaikan yang kita lakukan bukan karena Allah, tapi karena apa? Kalau karena Allah, mau apapun hasilnya
Itu hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah apa? Kerja aja, niatnya karena Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini, maka tugas kita adalah apa? Berbekal. Berbekal dengan apa? Dengan semua perintah Allah. Dengan semua kondisi kita hari ini, kita ditakdirkan tinggal di sini, punya suami ini, punya istri ini, punya anak, itu semua adalah amanat dari Allah. Kita diminta menjalankan tugas-tugas kehidupan yang dalam istilah Al-Quran apa? Menjadi khalifah fil ard, pemakmur bumi ini. Ya. Dan Allah perintahkan kita di surat Al-Asr yang tadi dibacakan oleh Qori ayat 18. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk bekal akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kita diminta fokusnya akhirat, mencari bekal dengan cara apa? Kita bertakwa kepada Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa tadi ini ya ciri-ciri ini kita miliki? Kenapa kita nggak semangat dalam ibadah? Begitu kan pertanyaannya? Karena ini Bapak Ibu, penyebab kita tidak semangat dalam ibadah, seringkali mudi, mending kalau mudinya di atas terus. Seringnya kan qiyamul lail 1 malam, 3 minggu nggak qiyamul lail gitu. Baca Quran sehari ini, saya dong baca Quran 2 juz, tetapi 2 bulan nggak baca Quran gitu. Ya. Kenapa terjadi? Penyebab seseorang tidak semangat dalam ibadah, yang pertama karena dia tidak punya tujuan yang jelas. Kalimat ini paham? Jadi obsesinya belum karena Allah, belum akhirat. Nggak ada punya obsesi pengen punya rumah, istana mewah di surga, nggak ada. Maka yang seperti ini, ya ketika dia sudah senyum mau berangkat ke Maralang nih, udah senyum jalan ya, semangat. Ketemu tetangganya negor, orangnya yang ditegor melengos, ngeludah lagi, langsung tuh. Terus udah datang ke sini, ternyata temen yang mau datang ke sini nggak datang, kecewa kita. Ya, akhirnya nggak semangat. Itu terjadi kenapa? Karena nggak punya tujuan yang jelas. Orang yang punya tujuan akhirat, maka apapun yang terjadi di dunia, gampang. Udah maafin aja. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang jelas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mudiknya, mudik terus istirahat kan di rest area. Apakah di rest area Bapak Ibu bikin rumah atau bikin tenda gitu? Saya mau di sini aja gitu. Ada yang begitu? Enggak ada. Bapak Ibu pasti hanya apa? Hanya seperlunya aja di situ. Kenapa? Karena punya tujuan apa? Kampung halaman. Jadi orang yang tidak punya tujuan jelas, apa tujuan yang jelasnya Bu? Kalau orang Islam, tujuannya, visi misi seorang Muslim adalah apa? Mencari ridha Allah dan masuk surga. Jadi pastikan ini benar-benar menjadi obsesi. Orang yang sudah seperti ini, obsesinya adalah akhirat, maka dia nggak peduli. Hatta ya, walaupun jiwanya yang diminta, maka dia akan berikan. Adakah di zaman sekarang yang seperti itu, orang seperti itu? Ada Pak? Ada. Bahkan satu negara, namanya apa? Palestina. Mereka nggak galau. Dan mereka juga nggak pasif. Nggak apa-apa lah dibunuh sama Yahudi, sama Israel, kan nanti masuk surga. Terus mereka bengong aja. Enggak, orang Palestina itu rata-rata pendidikannya S2. Di Indonesia rata-rata S2 apa SD? Ya. Terus mereka sudah bisa bikin roket. Indonesia udah bisa bikin roket. Wallahualam. Ya. Padahal kita bukan negara terjajah, merdeka. Jadi mereka semangat. Mereka udah gak takut lagi mati. Bahkan mati bagi mereka adalah apa? Cara cepat masuk surga. Karena setelah mati selesai. Kan kalau kita kan belum mati-mati, artinya kita masih apa tuh? Masih capek terus, diuji terus gitu. Belum tentu lagi husnul khotimah. Karena dendaman terus kita, dendamnya masih disimpan gitu. Ya. Jadi
Penyebab kita tidak semangat yang pertama karena nggak ada tujuan yang jelas. Orang Palestina kenapa begitu semangat ya? Nggak sedih dengan takdir hidupnya, negaranya di embargo, di genosida, di bom. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang jelas apa? Ridho Allah dan masuk surga. Yang kedua penyebab kita nggak semangat karena kita kehilangan makna dari aktivitasnya. Ini mohon maaf ya Pak ya. Bapak kalau nggak punya niat nyari nafkah itu untuk menafkahi keluarga karena perintah Allah, maka Bapak akan kecapean di usia 40-an, apalagi mendekati 50. Ngapain saya kerja ya? Udah nggak semangat kerja. Sesuatu yang rutin, ini ya, bikin status nih ya. Sesuatu yang rutin punya potensi untuk kehilangan makna. Contohnya apa? Ibu-ibu S1 sama suaminya nggak boleh kerja. Setiap hari harus mandiin anak, nyuapin anak. Karena rutin tiap hari, akhirnya merasa saya S1 kerjaannya cuma mandiin anak, cuma nyuapin anak. Dianggapnya itu nggak keren. Padahal keren nggak sebenarnya Bu? Keren. Apalagi kalau anak ibu bisa baca Quran, ibu yang ngajarin. Bisa baca dan menulis, ibu yang ngajarin. Selama dia terus melakukan kebaikan, nanti dia ngajarin lagi ke anaknya, dia berbuat baik kepada orang lain, maka jariahnya luar biasa. Tetapi gara-gara kita kehilangan makna dari aktivitas kita, nggak semangat. Banyak orang yang berat maafin orang, berat menghilangkan kesedihannya karena kehilangan makna dari aktivitasnya. Dianggapnya memaafkan itu apa? Pak, kenapa berat maafin orang Pak? Karena dianggapnya cemen. Cemen paham ya? Ya, dianggapnya nggak keren maafin. Ya lu mah orangnya payah, masa digituin diem aja, balas dong gitu kan. Iya, kalau harta kita yang diambil, hak kita dijolimi, kita harus tegas ya, kita harus tuntut balik. Tetapi kalau cuma gara-gara kita digosipin, ya udah biarin aja. Toh gosip itu berarti apa? Kita digosipin dari apa? Pahala orang itu ditransfer ke kita, dosa kita diambil ke dia ya. Bisa dipahami yang kedua ini? Yang ketiga, karena kenapa kita malas ibadah? Drop energi. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, kalau tidurnya malam ya di atas jam 12, maka paginya pasti malas ibadah. Kenapa? Karena tubuhnya lemah. Kita itu Bapak Ibu ada namanya nafs, sukma. Dia harus diistirahatkan. Ada yang pernah Bapak Ibu capek, baru nempel sebentar, cek langsung tidur. Itu karena batas kekuatan kita sudah limit. Dan itu kenapa? Karena ada nafs kita dibatasi sama Allah. Kita itu bukan orang yang nggak butuh istirahat. Kata Allah, wa ja'alna naumakum subata. Dijadikan malam itu untuk istirahat. Jadi sunnahnya apa? Tidur cepat, bangun cepat. Kita begadang terus. Maka orang-orang yang seperti itu akan kelelahan secara jiwa. Dia akan males ibadah. Saya pernah ikut sebuah seminar, workshop. Itu pembicaranya orang Amerika. Kata dia, ya di Amerika itu untuk milih top level manajemen, direktur, CEO, ya pemimpin-pemimpin itu syaratnya dia tidak boleh orang yang suka begadang. Kenapa? Karena orang yang suka begadang jiwanya lemah, pasti emosional. Jadi pemimpin, tetapi pemimpin toksik, marah-marah melulu nanti jadi. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan-jangan kita malas ibadah ya karena kita drop energi, kecapean. Oke. Terus monoton. Jadi sekali-kali kita perlu healing. Apa healing itu? Rihlah. Ya Pak, sekali-kali ajak istrinya ya untuk apa? Untuk rihlah, karena itu menyegarkan jiwa kita. Yang berikutnya adalah kenapa kita nggak semangat? Karena ada was-was, ada subat dan zaigun. Saya mau tanya dulu nih, kalau memang sudah tahu semua saya nggak perlu cerita lagi. Ada yang pernah dengar kisah Abu Muslim Al-Khulaini? Yang belum pernah dengar kisah Abu Muslim Al-Khulaini terkait tentang ayat ini, surat Al-Imran ayat 8. Coba ya, saya kalau memang banyak saya akan cerita. Tapi kalau sudah semuanya tahu, oh berarti banyakkan yang sudah tahu ya? Hah? Bapak-bapak udah tahu semuanya? Hah? Oh iya, oke, saya jelaskan.
Ini penting bagi bapak dan ibu. Jadi hati-hati karena ini penyebab orang jadi sulit istiqomah. Abu Muslim Al-Khulaini ini orang Yaman, dia orang asli Yaman, tinggal hidup sejaman dengan Rasulullah. Rasulullah tinggalnya di mana? Di Madinah. Dia di mana? Di Yaman. 2 kali ke Madinah nggak pernah ketemu Rasulullah. Nah, saya mau cerita yang keduanya. Yang keduanya dari Madinah nggak ketemu karena Rasulullah lagi pergi perang. Akhirnya dia pulang sampai rumah. Nah, takdir Allah nih Pak, Abu Muslim itu istrinya cerewet, galak. Begitu sampai rumah, orang pulang dari Madinah itu kan ratusan kilo, ya. Ternyata istrinya bilang, saya butuh tepung, saya mau masak makanan. Kita nggak punya tepung, kamu beli tepung. Padahal Abu Muslim nggak punya duit, karena baru pulang, gitu. Kebingungan dia. Akhirnya dia pergi. Ya. Jadi Abu Muslim itu Pak, walaupun istrinya cerewet, galak, dia bersabar. Maka Abu Muslim itu banyak keutamaan dan kemuliaannya dari Allah. Salah satunya Pak, doanya mustajab. Jadi kalau bapak bersabar dengan istri yang galak, yang cerewet, yang ngeselin, ya bersabar karena Allah, maka bapak jadi berkah. Bisnisnya lancar, omsetnya naik terus, ya. Dan insya Allah doanya mustajab. Abu Muslim kebingungan disuruh istrinya nyari tepung karena nggak punya duit. Dia pergi ke pasar, ada nggak orang yang mau memakai jasa dia gitu, supaya dia bisa dibayar dapat uang beli tepung. Sampai menjelang malam nggak ada juga yang mau. Dia kebingungan, akhirnya dia ambil pasir, masukin ke dalam kantong, dia berdoa, ya Allah jadikan pasir ini tepung. Dia pulang ke rumah, ditaruh di meja, tapi dia juga nggak yakin. Pergi lagi ke pasar. Sampai malam nggak ada yang minta tenaga dia, nggak punya uang lah dia. Pulang akhirnya dia pasrah. Tapi sampai rumah kaget Abu Muslim, ternyata sudah banyak kue di meja di rumahnya. Dia tanya sama istrinya, ini dari mana ini? Loh, ini kan kata istrinya dari tepung yang kamu taruh tadi sore. Oh, rupanya doanya dikabulin. Gitu. Nah, hingga masa akhirnya Abu Muslim itu, ya Rasulullah meninggal, kan banyak nabi palsu. Ada nabi palsu itu di Yaman namanya Aswad al-Ansi. Dia nabi palsu dan Abu Muslim nggak mau ikut dia. Karena paham bahwa nabi terakhir itu Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Dia nggak mau ikut dan Nabi Muslim itu ditangkap, dihukum dengan cara dibakar sebagaimana Nabi Ibrahim. Nah, Abu Muslim berdoa ya, seperti doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya? Qul ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Maka ya Abu Muslim ini doanya dikabulin, dia nggak mati, padahal dibakar sama nabi palsu. Ini jadi bikin geger se-Yaman. Nah, karena situasi nggak kondusif, Abu Muslim hijrah ke Madinah. Nah, setelah Rasul meninggal kan ada khalifah. Khalifahnya siapa? Bani Umayyah. Siapa anaknya ini? Anaknya Umayyah yang jadi khalifah. Siapa? Halo, ada yang tahu? Saya lupa kok. Ada yang bisa bantu siapa nama khalifahnya? Nah, dia diangkat jadi penasehat khalifah. Kalau bahasa sekarangnya penasehat presiden. Penasehat presiden kira-kira gajinya besar apa kecil? Besar. Tapi hidupnya sederhana. Tapi Masya Allah nih Pak, gara-gara dia sabar dengan istrinya, doanya mustajab. Ya, hidupnya jadi berkah. Maka istrinya akhirnya tunduk. Jadi gini Pak, cara nundukin istri adalah bapak taatnya sama Allah dan bersabar dengan sikap istri kita. Maka nanti ada satu masa ya dia tunduk sama kita. Tunduk dalam arti positif. Nah, istrinya tahu nih suaminya keren banget nih, doanya mustajab, nggak mempan dibakar, maka dia berubah tuh. Jadi setiap malam Abu Muslim itu kan kalau pulang malam, karena penasehat khalifah, penasehat presiden, dia pasti akan tidak tidur dulu, dia sediain minum, sediain makan, ya sampai suaminya pulang, ditemani makan, baru tidur bareng suaminya. Nah, satu saat ini ujian sekarang buat ibu-ibu nih, ini ujiannya istri Abu Muslim. Satu saat teman lamanya datang ke rumah, terus ngomong begini, jeng, ya, kok kamu istri pejabat, istri penasihat presiden, hidupnya kayak begini sih kehidupannya. Nah, itu kalimat itu masuk ke hatinya. Dalam hatinya begini, iya juga ya. Ini jangan-jangan suami gue pelit nih orangnya. Jangan-jangan dia punya sesuatu yang lain gitu. Akhirnya malam itu, ya kan temennya pulang tuh. Malam itu
Dia karena galau gara-gara satu ucapan apa tadi, kok suamimu pejabat tapi hidupnya kayak gini, sederhana, nggak kaya, ya. Itu masuk ke hatinya, dia nggak nyiapin makan, nggak nyiapin minum, langsung tidur. Nah, malam itu Abu Muslim pulang, dia lihat nggak ada makanan, nggak ada minuman. Terus istrinya sudah di kamar tidur, tapi karena kakinya goyang-goyang, dia tahu ini belum tidur gitu. Akhirnya dia tahu tadi siang ada teman yang datang. Maka Abu Muslim berdoa begini, ya Allah, berilah pelajaran kepada orang yang merusak istriku. Istrinya langsung bangun, jangan. Nah, tapi karena doanya dikabulin dan sudah terucap, kejadian di teman yang tadi siang datang ke rumah Abu Muslim. Di rumahnya temannya istrinya ini matanya tiba-tiba buta. Kaget dia, ya Allah, kenapa tiba-tiba buta? Dia mikir, oh jangan-jangan ada hubungan yang tadi siang dia datang ke rumah Muslim. Dia minta anterin untuk ke rumah Abu Muslim lagi. Dan ternyata begitu sampai rumah Muslim dijelaskan, oh ternyata dia istrinya kan galau gara-gara ucapan dia. Akhirnya dia minta maaf dan sama Abu Muslim didoain lagi, matanya kembali bisa melihat. Apa pelajaran dari kisah ini? Bapak Ibu bisa nangkap dari kisah ini? Pertama tadi, bapak-bapak kalau sabar sama istri hidupnya berkah, punya kemuliaan dari Allah. Ibu-ibu hati-hati ya. Ibu bagus nih lagi ikut ngaji, wah sering diterapi, ditahsia, jinnya dikeluarin ya. Tetapi hati-hati baca postingan orang, bentar lagi Desember jalan, itu suami nggak ngajak jalan-jalan, masuk ke hati kita. Dasar dia marah, jadi berantem tiba-tiba. Coba sering kita begitu, kalau sering kali kita begitu, waspadalah. Maka untuk menghindari subhat dan zaigun, itu kata para ulama namanya zaigun. Ya, udah benar-benar bager ngelayanin suami, gara-gara satu kalimat ucapan orang, enggak lagi berbakti sama suami. Bisa dipahami ya kisah ini ya. Maka sering-seringnya doa ini. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bapak Ibu, doa ini adalah satu dari 3 doa yang selalu Rasulullah bahasa, bahkan bukan setiap hari tapi setiap saat. Apa doanya? Yang pertama nih doanya nih. Kan ibu-ibu seringkali sedih kan? Jadi kata Rasulullah, kalau sedih baca aja doa ini. Rasulullah selalu baca ini, Pak. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ini doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah, yang senantiasa dibaca. Yang kedua tadi surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita minta di doa ini adalah jangan sampai kita kembali error setelah tadinya udah bener ya, udah ikut kajian bager berubah tuh. Ini gara-gara satu kalimat, lihat postingan orang, kesel lagi. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum kuat, ya misalkan punya kesel sama orang nih, jangan suka kepoin dia. Ya, paham nggak ya maksudnya? Nanti ngeliat dia lagi, error lagi kita. Gitu. Nah, supaya nggak error, udah baca doa ini setiap saat, minimal setiap habis sholat. Jangan bangun dari tempat sholat kita sebelum baca doa ini. Yang ketiga, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, penting bagi kita senantiasa mengevaluasi ini. Ada gak nih was-was di hati kita? Bapak Ibu masih cemas gak? Ngakunya orang beriman, tetapi level imannya belum seperti ini, masih galau. Besok gimana nih ya? Desember diajak jalan-jalan nggak ya sama suami? Itu aja yang dipikirin gitu. Masih galau dengan gimana? Saya sudah tua, anak masih kecil. Besok mau masuk kuliah, mau masuk SMA, uang pangkalnya belum kelihatan, ya cemas begitu. Nah, padahal kalau kita beriman kata Allah, 2 syaratnya. La khaufun alaihim, nggak ada kesedihan, nggak ada kekhawatiran, khauf ketakutan, ya kecemasan terhadap masa depannya. Yang kedua, walahum yahzanun, nggak sedih dengan masa lalunya, dengan takdir hidupnya. Jadi pastikan. Nah, kalau kita masih seperti ini, masih ada was-was, kekhawatiran,
kesedihan yang disimpan, itu kita akan mudah di drop oleh setan, akhirnya tidak semangat. Bisa dipahami sampai sini? Tep ya. Kita masuk ke bahasan utama kita. Lalu bagaimana dong caranya? Oh ya, Bapak Ibu, tadi kan kita punya musuh. Musuh itu akan menyerang kita di dua hal ini ya. Dibikin ibu, bapak supaya punya sobat pemikiran. Maka pentingnya ini ngaji. Yang kedua, nafsunya yang diaduk-aduk. Pintunya setan terhadap masuk kita ini nih, Pak. Jahil, bodoh. Kalau kita nggak ngaji, ya pasti aja sangat mungkin kita akan menyimpan kesedihan, menyimpan dendam. Kedua, marah, kecewa, cinta dunia, panjang angan ya, tamak, bakhil, suka ngeluh, ada rasa ujub. Ujub itu merasa lebih baik dari orang lain, bangga diri, sombong, ria, senang dipuji, sujon, selalu buruk sangka sama orang, terus putus asa. Maka penting bagi kita evaluasi nafsu tersembunyi. Nafsu tersembunyi bapak-bapak apa biasanya Pak? Kalau lagi sendirian ya, bermaksiat, itu berarti ada nafsu tersembunyi. Kalau lagi rame-rame gini taat sama Allah. Nah, ibu-ibu juga gitu, apa nafsu tersembunyinya? Kan ibu-ibu kan yang sering kali dimainin kan emosinya, perasaannya. Ya, maka hati-hati. Ya. Taatnya ibu kepada suami jangan-jangan karena nafsu. Emang ada istri taat sama suami karena nafsu? Ada, ketakutan suaminya buka cabang. Jadi dia semangat ngelayanin. Begitu suami takdir Allah ternyata ujian ibu itu, pokoknya tiada maaf bagimu. Gitu. Ya. Jadi hati-hati kita dengan nafsu kita. Jadi, dan levelnya Bapak Ibu yang harus kita lakukan kalau ingin husnul khotimah adalah ini. Kita punya hati yang bersih. Karena Allah sudah pesan wanti-wanti ya. Di surat apa? Surat Asy-Syu'ara ayat 87-89. Walah tuhzini yaumal yub'atsun. Kata Allah, janganlah engkau hinakan. Kita jadi diminta berdoa jangan sampai kita dihinakan Allah di hari kebangkitan nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana ketika harta dan anak nggak ada manfaatnya, nggak berguna lagi, kecuali apa? Illaman atallaha biqalbin salim. Kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang dia tunduk kepada Allah, seperti hati burung. Jadi Bapak Ibu, nanti kata Rasulullah ada orang masuk surga gara-gara punya hati kayak burung. Dia amalannya biasa aja tetapi hatinya kayak burung. Apa hati kayak burung? Lembut, sabar. Saya bikin survei beberapa tahun yang lalu terhadap orang-orang yang kedapatan saat kuburannya dibongkar jasadnya masih utuh. Ini saya benar-benar survei, saya tanya sama orang terdekatnya, apa sih amalan dia waktu hidup? Ada tukang sayur di Polres ini. Tahun 80-an meninggal, kuburannya ketika mau dibangun royal diangkat, masih utuh jasadnya. Ternyata kata teman saya yang teman saya ini usianya sudah hampir 60 ya. Dia dulu waktu teman saya masih kecil ini pedagang sayur. Sayurannya sering diambil sama anak-anak tapi nggak marah, sabar dia. Saya dapat lagi cerita di daerah Kunciran. Ada preman tobat, baru 1,5 tahun tobat meninggal. Ya. Pas di 1,5 2 tahun meninggal. Setelah berapa waktu lamanya kuburannya dibongkar, jasadnya masih utuh padahal dulunya preman. Tobatnya baru 1-2 tahunan gitu. Saya tanya sama orang terdekat, ini kenapa kok bisa gitu? Iya, dia waktu tobat itu banyak yang menghina tapi dia nggak marah, dia sabar aja. Nah, terus cerita mertua saya, ibu mertua saya punya bibi, kuburannya dibongkar, kata mertua saya, jasadnya masih utuh bibinya, padahal ini wanita biasa nih, orang kampung, orang Bogor, ya. Kenapa bisa utuh? Kalau kata mertua saya, dia orangnya sabar. Suaminya ya kurang baik, tapi dia sabar sama suaminya. Apa kesamaannya Bu semuanya itu Bu? Sabar. Ada lagi kisah Kiai Haji Abdul Muin, ini viral ya di Benda. Saat mau dibikin tol Benda itu, kuburannya dibongkar. Mungkin Bapak Ibu udah lihat videonya kali ya. Saya tanya nih sama ponakannya, ya, kok bisa Kiai Haji Abdul Muin ini jasadnya utuh, apa amalannya? Wah, dia mah kayak perempuan. Maksudnya gimana kayak perempuan? Orangnya sabar banget, nggak pernah marah katanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, orang sabar itu bayarannya apa? Surga. Jadi kompon. Ya,
Jadi mulai hari ini kalau pengen marah, udah sabar aja. Kalau bukan urusannya agama, bukan urusan akhirat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dan ini yang disebut dengan qalbun salim. Berat banget. Iya, karena hadiahnya layak. Hadiahnya besar. Oke, sekarang kita bahas nih bagaimana kita supaya husnul khotimah. Pertama, ya ini kita simpulkan dari pembicaraan tadi ya. Niatnya ikhlas karena Allah dalam beramal. Jadi enggak riya lagi, enggak syirik, enggak kufur, enggak ingkar kepada Allah. Tadi paham ya, ingkarnya apa sih? Disuruh maafin kesalahan orang lain, enggak mau. Tiada maaf baginya. Ustadz sih enggak ngerasain. Gitu saya sering kali kalimat itu keluar tuh, ya. Padahal Allah yang nyuruh, bukan saya yang nyuruh. Terus harus tobat, Pak. Jadi satu dosa, satu sholat tobat kalau ingin husnul khotimah. Maka setiap habis bikin dosa, Pak, segera sholat, tobat, lalu istighfar. Dan hancurkan ya kalau kita punya benda-benda kesyirikan. Termasuk Pak batu akik. Terus fokusnya cari bekal akhirat. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah melakukan kesyirikan, pernah kedukun, pastikan sholat tobat ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak melakukan, Bapak Ibu kata Rasulullah matinya akan susah nanti. Ini kalau saya ceritain banyak kasusnya ya, yang matinya susah gara-gara punya benda kesyirikan, gara-gara pasang susuk salah satunya, gara-gara pernah naruh benda di rumahnya, akhirnya matinya susah. Karena itu dosa besar ya kesyirikan. Yang kedua, ridho dengan takdir hidupnya tadi. Jangan apa namanya, jangan menyimpan dendam, jangan sedih, jangan marah. Udah nggak mudah kecewa lagi. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap sabar. Ya, karena apa? Karena kebayangnya apa? Masalah itu pasti selesai, ya. Dan masalah itu pasti berlalu. Dan masalah itu kita kalau bersabar bayarannya adalah apa? Surga. Yang ketiga, kita harus tobat kepada Allah sesegera mungkin. Dan istilah tobat ini selalu Allah kalimatnya wasari'u, bersegeralah, sabiku, berlomba-lombalah. Jadi buru-buru, bersegera, cepetan gitu. Kalau mau tobat. Jadi Bapak Ibu, taubat ini, istighfar ini amalan yang Masya Allah luar biasa. Maksudnya apa sih? Senantiasa kita komitmen kalau bikin dosa buru-buru istighfar. Karena ini tabiat yang disenangi Allah. Dari 4 syarat masuk surga, yang keempat ini surat Al-Imran 135, waladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Kalau bikin dosa, berbuat dosa, tiba-tiba ibu ngomel sama suami, kata Allah, segera ingat Allah dan istighfar. Maka Allah akan segera ampuni kita. Jadi nggak peduli, nanti ngulangin lagi, tapi bukan sengaja ya. Kita istighfar lagi, maka diampunin lagi dosanya sama Allah. Ini bikin setan jadi kesel sama kita gitu ya. Terus kita senantiasa muhasabah. Pastikan Bapak Ibu punya satu waktu ya. Kalau Umar bin Khattab setiap malam. Kalau Bapak Ibu sibuk, ya saya pribadi juga agak sulit ya. Maka ada satu hari, misalkan hari Jumat, Pak. Ibu misalkan hari apa nih yang kosong? Hari itu khusus evaluasi, saya seminggu ini bikin dosa apa ya. Setiap ingat satu dosa, istighfari. Diawali dengan apa? Sholat, tobat. Yang keempat, istiqomah dalam ketaatan. Jadi disiplin, memaksa diri untuk beramal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada orang rajin puasa, rajin baca Quran, itu bukan gampang dia melakukannya. Dia butuh effort, butuh perjuangan, butuh usaha, butuh strategi. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang masih berat untuk puasa sunnah. Kalau ada di sini yang masih berat puasa sunnah, itu berarti kan belenggu jinnya kuat banget itu, wabil khusus di perut. Ya, karena salah satu cara melemahkan setan agar orang bertakwa, apa caranya yang Allah lakukan sama kita Pak agar kita bertakwa? Kita diminta berpuasa. Ya. Untuk apa? La'alakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu, cara Allah untuk meningkatkan ketaatan kita adalah kita diminta berpuasa. Puasa itu menekan keberadaan setan dalam tubuh kita, melemahkan. Nah, orang-orang yang jinnya masih kuat, walaupun di ruqyahnya nggak pernah bereaksi, tetapi kalau puasa sunnah berat, sulit, sakit, maka itu tanda dia masih kuat di tubuh kita. Ya. Jadi judulnya apa Pak? Paksa.
Jadi puasa ini menjadi sebuah sarana karena Allah sendiri yang menetapkan ya ahlul jannah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi sebuah program rutin tahunan bagi kita kalau kita ingin bertakwa adalah harus puasa. Ya. Terus Bapak Ibu nih ya, tadi sudah beberapa poin yang saya sampaikan nih. Ini yang penting nih. Harus punya amal tersembunyi. Tapi amal tersembunyi bukan banyak baca Quran, bukan qiyamul lail, itu mah buat urusan Bapak Ibu sendiri. Amal tersembunyinya yang kita memberi kebermanfaatan buat orang lain. Misalkan kita punya kebiasaan sedekah subuh, ya misalkan kita selalu santunin seseorang. Ini ada kisah asli karena ulama yang cerita seorang preman, ya ini disebutnya preman ya, karena saat si ulama ini mencari kan mimpi dia disuruh nemui si fulan di wilayah ini di daerah Arab Saudi sana. Ternyata si fulan yang dimaksud ini seorang preman. Loh, kok bisa dia dijamin masuk surga? Ya, dalam mimpinya si ulama itu ternyata apa amalannya? Pernah nonton kan videonya? Amalannya dia gajinya dibagi dua. Untuk siapa? Untuk tetangganya yang janda. Nggak dinikahin Pak, cuman duitnya aja dikasih gitu. Ya. Ya. Gara-gara itu dia dijamin. Mimpinya mimpi di dalam surga orang itu. Orang itu kaget ketika ternyata kebaikan dia dihargai oleh Allah. Dia karena gini, karena yang janda itu adalah istri temannya. Dia kasihan aja, ini punya anak, siapa yang mau ngasih makan dia? Sementara dia nggak kerja, maka dia gajinya dibagi dua, dikasih ke ibu itu tetangganya. Dan ketika si Syekh itu menyampaikan bahwa bapak di mimpi saya masuk surga, dia langsung nangis dan dia akhirnya tobat. Dia pergi sama Syekh itu umroh, pulang umroh meninggalnya di Masjidil Haram. Inilah kebaikan. Dan pastikan bapak ibu punya amal tersembunyi. Yang amal tersembunyi itu kebaikan ya, kebaikan kepada orang lain. Yang berikutnya yang kelima, yang terakhir, senantiasa berdoa. Jadi bapak ibu minta sama Allah. Apa doanya? Doanya Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, atau doa nih yang diajarkan Rasulullah. Pastikan ini dibaca pagi dan petang ya. Namanya Sayyidul Istighfar. Ya kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqatu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi jambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, ini hadis Bukhari ya, hadis sahih. Barang siapa membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, lalu ternyata malamnya ajalnya sampai meninggal, insya Allah meninggalnya husnul khotimah, masuk surga dia. Kalau dibacanya di pagi hari, ternyata siangnya hari ini jadwal kita meninggal, ajal sampai, maka insya Allah masuk surga. Jadi jangan pernah lepas baca ini di zikir pagi dan sore, pagi dan petang kita. Yang terakhir nih, kendalikan nafsu, karena ini biang keroknya. Dengan apa? Puasa. Atur pola makan, jaga ucapan, jaga pandangan Pak. Ibu-ibu jaga pendengaran Bu. Ya, jaga hati dengan tazkiyatun nafs. Dan pastikan kita sudah punya ini. Ini seringkali saya sampaikan. Jangan apa? Yang pertama 5 aturan kebahagiaan. 5 aturan kalau kita ingin bahagia. Yang pertama, jangan membenci siapapun. Jadi tanya nih ke hati kita nih, kita masih ada kesel gak dengan si fulan, dengan si fulana? Kalau kita masih, iya saya masih ada kesel dengan dia, ini waspadalah, ini bisa mengancam masa depan akhirat kita. Karena orang yang kita benci punya potensi kita gibahi. Yang kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Karena kalau kita seringkali membandingkan diri dengan orang lain, maka dampaknya apa? Kita akan ngeluh. Mengeluh itu dilarang oleh Allah. Karena tanda kita kurang yakin sama Allah. Yang ketiga, jangan khawatirkan masa depan yang belum terjadi. Itu berarti kita juga belum yakin bahwa hidup ini sudah dijamin sama Allah. Yang harus kita khawatirkan, kita ini kuburannya lapang, kita masuk surga apa enggak, itu yang kita khawatirkan harusnya. Yang keempat, jangan berharap kepada manusia. Ini tanda kita riya. Jadi harus ikhlas, berharapnya balasan kebaikan. Yang kelima, jangan mengeluh dengan ujian dan kesulitan. Tapi Bapak Ibu, walau sholat, ini yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Barangkali ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian silakan. Biasanya ibu banyak. Nah. Ini doa ini pastikan juga dihafal ya. Jadi kita minta kepada Allah berlindung dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasda, dari nafsu yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu, dari doa yang tidak dikabulkan. Ada? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Ibar dari Ketapang. Ini Pak Ustaz, saya kalau tidur tuh takut mau meninggal Pak Ustaz, sampai nggak bisa tidur gitu. Oh. Iya. Sama ini Pak Ustaz, saya punya anak susah banget diajak sholat, lima waktu tuh susah banget diajak sholat. Satu lagi Pak Ustaz, di rumah tuh kawannya panas. Iya. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu evaluasi nih Bu. Kenapa Ibu ada was-was? Kenapa takut mati? Apa logika yang dipakai Ibu? Kenapa takut mati? Takut dosa? Tiba-tiba ada aja gitu atau gimana? Apa? Karena begini, ada orang yang jadi tadinya nggak takut mati, jadi takut mati gara-gara dia takjiah ya ke tetangganya, rupanya jinnya pindah ke dia. Jin tetangga yang meninggal itu pindah ke dia sehingga dia akhirnya punya kecemasan gitu. Salah satunya takut mati. Maka dia evaluasi. Nanti Ibu fokus saja ya, kamu yang bikin saya cemas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Bu? Anak. Kenapa anak sulit sholat? Bapak Ibu memang untuk urusan anak ini judulnya adalah bersabar. Ya. Wa'mur bi sholati kata Allah. Perintahkan keluargamu, istri dan anakmu untuk sholat Pak. Wastabir alaiha. Sabarnya sabar banget gitu. Kalau nyuruh anak sholat, jangan marah maksudnya. Nah, terus kalau susah, apalagi mohon maaf ya rumahnya sudah ketahuan panas, berarti di rumah itu jangan-jangan ada benda yang jadi sarang jin. Entah suami ibu punya jimat, ibu nyimpen keris misalkan, atau apapun, itu wajib dicari. Pernah ada pasien saya nggak pernah, rupanya dia beli rumah second. Dulunya yang nempatin orang Hindu, rupanya banyak ditanam-tanam. Maka bacakan Al-Baqarah di rumahnya. Setelah dibersihin ya benda-benda itu dihancurkan, bacakan Al-Baqarah. Jangan satu hari Pak bacanya Pak, jangan satu kali, tetapi 3 kali berturut-turut, baru insya Allah hilang. Insya Allah. Kira-kira gitu Bu. Ya. Jelas Bu ya? Coba evaluasi. Ya. Iya silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Marlina dari Ketapang. Iya. Pak Ustaz kenal ya. Saya mau bercerita tentang pengalaman yang pernah saya alami. Pak Ustaz pernah nge-share di grup tentang ayat-ayat sihir. Itu saya fotokopi. Terus saya berikan kepada teman saya, dia seorang guru ngaji anak-anak. Karena dia sering baca itu, setelah membaca itu, alhamdulillah buhul-buhul di rumahnya itu keluar. Masya Allah. Malam-malam itu keluar laler hijau. Itu banyak. Itu ketahuan buhulnya keluar apa Bu? Laler hijau. Lalar hijau. Iya. Laler hijau itu banyak di tengah-tengah rumah, di ruang tengah. Setelah laler hijau itu malam, paginya keluar keris kecil di teras rumahnya. Nah, karena dia yakin dengan ayat-ayat itu, dia selalu membaca. Seling berapa kira-kira ada sebulan, ada seseorang datang yang dia tidak kenal. Orang itu datang memohon minta maaf. Masya Allah. Terus orang itu bertanya, pertanyaannya, kamu punya amalan apa? Teman saya menjawab, saya
saya tidak punya apa-apa, cuman saya mengajar ngaji doang. Tapi orang itu memaksa, punya amalan apa? Dia jawab, saya tidak punya apa-apa. Nah, akhirnya teman saya itu bercerita bahwa dia ngamalin itu, kejadian-kejadian aneh itu kok terjadi sama dia gitu. Yang tadinya dia tidak kenal, orang itu tiba-tiba minta maaf. Nah, satu lagi yang saya pengen pertanyakan Pak Ustaz, setelah dia sering membaca ayat-ayat ruqyah itu, dia sering melihat makhluk-makhluk goib. Itu yang saya pengen pertanyakan. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Masya Allah ya, ini testimoni yang kesekian ya dari Bu Marlina ini, Masya Allah ya, beliau ini paling rajin ya untuk share kegiatan ini dan ngajak orang ya kita doakan semoga ini jadi amal jariah beliau ya. Jadi Bapak Ibu ya, ini perhatikan ya, yang kelima ini senantiasa berdoa. Kita memang suka berdoa tetapi terkadang nggak yakin, padahal ya bacaan pembatal sihir itu yang suka di-share di grup, ada di sini yang belum masuk grup. Nah, ini nanti minta sama Pantia supaya dimasukin ke grup sehingga tahu ya update-nya. Bacaan itu dari Quran, dan itu kalau bacanya yakin sama nggak yakin beda. Tapi kalau yakin itu ngepek, bahkan ya mohon maaf ya, dukunnya bisa mati. Karena sudah beberapa kasus kejadian. Ya. Dan itu Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kata kunci ya, kita itu harus yakin kalau kita berdoa, baca. Jadi kalau hari ini ada yang masih capek diserang terus sama dukunnya nyerang lagi, maka bacakan ini. Nah, supaya lebih hebat, energi kuat, bacanya berjamaah. Sebulan sekali di klinik saya itu ada acara, tapi memang malam ya, bagi yang tinggalnya jauh agak repot. Selesainya jam 10 malam biasanya. Itu kita baca rame-rame untuk bersihin diri kita, maka reaksinya macam-macam itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kok gara-gara rajin baca itu sekarang jadi bisa ngelihat. Kenapa? Karena yang di dalam tubuhnya jadi kebongkar, teraktivasi. Jadi gini contoh, di RW ini misalkan penguasanya, premannya, misalkan nih contoh ya, orang Medan, yang orang Madura, yang orang Jawa, orang Sunda pada silent. Begitu yang preman Medannya ditangkap, maka yang nongol yang berikutnya, yang ada di situ. Nah, bisa jadi yang berikutnya ini yang di mata, sehingga akhirnya dia teraktivasi, bisa ngelihat jin gitu. Jadi itu justru reaksi bagus. Maka tinggal dia terus kembangin. Ini kalau bisa bulan depan diundang Bu, biar bisa testimoni detail dia ya. Masya Allah ini ya, biar bisa jadi penyemangat. Karena saya tahu banyak di antara Bapak Ibu yang seringkali gini berobat ya, kok saya nggak sembuh-sembuh ya. ya. Padahal sebenarnya dia masih menyimpan luka batin, menyimpan kekecewaan, kesedihan, dendam. Jadi kaidah terapi Quran itu, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami jadikan Al-Qur'an itu kata Allah sebagai syifa, penyembuh lil mu'min, bagi yang yakin. Tapi ada syaratnya kata Allah, wala yazidu zolimina ila usar. Bagi orang-orang yang kurang yakin, yang ada kejoliman, maka Quran itu nggak ngefek kata Allah. Nah, kejoliman itu apa? Ada dosa dari balik hingga sekarang yang belum dia taubati, belum diistighfari. Yang kedua, ada emosi negatif. Tadi masih menyimpan dendam, menyimpan kesedihan, menyimpan kekecewaan. Yang ketiga, ada penyakit hati. Apa penyakit hatinya? Ujub, hasad, bakhil, hubud dunia. Nah, kita tidak evaluasi itu, maka akhirnya nggak ngefek bacaan Quran. Karena ini syarat dari Allah. Ibu tadi kenapa bagus karena dia yakin ya. Dan biasanya memang kalau untuk sihir lebih cepat kenanya dengan bacaan-bacaan Quran itu. Tetapi yang repot kan kalau jin nasab itu ya, melepas jin nasab itu butuh Bapak Ibu, karena dia sudah lama di tubuh kita dan bisa jadi dia sudah punya banyak perangkap belenggu dari kemaksiatan, dari dosa-dosa kita, dan itulah yang butuh digali. Tapi kira-kira gitu ya Bu ya, walau bisawab ya. Ya, silakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustaz.
Saya Titi dari Kampung Kelapa, belakang Berlain. Oh. Ya. Kebetulan saya baru pertama kali ikut kajian. Iya. Tapi saya tertarik banget sama kajian besar dari awal. Nah, di sini saya Tahu dari mana kajian ini? dari sahabat Oh, saya. insya Allah. Iya, semoga jadi amal jariah ya. Amin. Ya, saya di sini ingin bertanya, Ustaz. Ini yang saya alami sendiri sudah beberapa bulan dari Idul Fitri. Itu saya di rumah itu kehilangan uang saya sendiri, Pak Ustaz. Berapapun nominalnya, besar kecil itu pasti hilang. Walaupun di dalam lemari. Iya, di dalam lemari, di dompet, di tas, di manapun pasti hilang, nggak ada. Iya. Jumlahnya itu bervariasi, tergantung kita ada uangnya di situ. Iya. Nah, saya baca-baca rupiah sendiri ya Ustaz, pakai ayat yang ada di YouTube gitu ya Ustaz. Terus atau baca-baca apa aja Al-Quran atau zikir pagi petang semua udah saya baca, tapi itu masih belum hilang. Iya. Nah, itu termasuk sihir atau memang ada orang yang gak suka sama saya, Iya. atau gimana? Dan saya mau minta tolong sama Ustaz, solusinya bagaimana untuk menghilangkan, karena dengan seperti ini saya merasa saya nggak bisa, karena kita kebutuhan kita itu setiap hari memang ada. Itu sudah ditanya sama anggota keluarga di rumah, nggak ada yang ngambil. Nggak ada, karena saya tinggal cuma bertiga. Suami saya pulang udah malam, anak saya sekolah sampai aktivitas, Iya. maghrib pun ada di rumah. Oke. Di rumah. Ya, itu aja pertanyaannya. Iya. Oke, langsung. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini ada namanya jin tuyul. Tuyul ini bagian dari program bagaimana dia mencuri uang. Ini asli. Ini kasus seperti ini banyak. Saya seringkali dapat pertanyaan seperti ini. Jadi tuyul itu bisa masuk ke rumah kita, ya, dan mengambil uang kita. Itu saya sudah taruh uangnya di dompet. Kamar itu ada dalam sebuah rumah, tapi tetap aja hilang, Ustaz, katanya. Itu terjadi kan? Ini sangat mungkin. Maka pastikan kita Bapak Ibu di artikel yang tadi Bu Marina cerita itu, bacaan pembatas sihir itu ada namanya ayat hijab. Surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dan seterusnya. Terus wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainahu bila hijabam mastura ya. Sama satu lagi Al-Kahfi 97, famasta'u aizharuhu wa mastata'u lahun akbar. Itu bacakan ya, niatin menghijab supaya tuyulnya nggak bisa masuk lagi ke rumah kita. Dan saat nutup pintu, ngunci pintu, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu juga nutup pintu kamar, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga nutup pintu lacinya, begitu juga nyeleting dompetnya, bismillahirrahmanirrahim. Lalu bacakan ayat kursi dompetnya, kalau dia nggak bakal bisa. Nah, sama rumahnya dibacakan Al-Baqarah 3 hari berturut-turut. Kenapa sih harus 3 hari berturut-turut? Karena kita harus ngaku kita itu level imannya masih lemah, masih suka galau. Kalau sekali Rasulullah yang baca selesai. Nah, kita dosanya masih banyak. Maka saran saya ini, karena Masya Allah ya, saya ngukur kalau 3 kali berturut-turut tuh efeknya dahsyat ya, bahkan ada rumah yang meledak lantainya gara-gara dibacaan Al-Baqarah ya. Paham ya? Insyaallah jelas ya? Ya. Oke. Ya. Terakhir. Iya, 1 surat full. Nah, bagi sama suami, saya tahu pasti pertanyaannya begini. Wah, Al-Baqarah 2,5 juz. Padahal ya Bapak Ibu, kalau pakai logika, 1 huruf 10 kebaikan. Al-Baqarah itu 256 ayat, 2,5 juz. Berapa kebaikan tuh? Itu kan kalau kita benar-benar baca karena Allah, untung banget itu kita. Bukan untung banget. Tetapi seringkali begitu orang nanya, Al-Baqarah. Udah bagi 2 sama suami, ya. Suami di pojok sana, ibu di pojok sebelah sini, ya. Suami 1,5 juz, ibu 1 juz gitu, ya.
Ya silakan, yang terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya perkenalkan saya Zaki Nurina dari Cirebon. Ustadz, saya mau bertanya. Jadi kan kalau di sini kan ada bahasa namanya word of affirmation. Jadi kayak mengafirmasikan sesuatu. Apa depannya? Affirmation apa? Word of affirmation. Kata. Iya, jadi itu kayak Kalimat. mengafirmasikan Ya, oke. sesuatu lah. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya dia sudah mengafirmasikan sesuatu yang baik, tapi output yang ada dalam dirinya itu malah jadi hal-hal buruk. Akhirnya dia punya kekhawatiran dengan sesuatu yang belum terjadi, walaupun dia udah berniat itu tuh pasti baik. Gitu. Iya. Itu gimana saat mengurangi kekhawatiran itu? Iya. Iya, ini baliknya ke sini nih. Jadi hati-hati dengan kalimat afirmasi ya. Itu banyak dipakai oleh konsep namanya Neo Linguistic Programming (NLP). Itu konsepnya mind control. Sebaiknya tidak dilakukan karena itu di belakang layar ada setan dari golongan jin yang bekerja. Jadi jangan pernah pakai hipnoterapi, hipnoparenting, hypnoteaching. Untuk urusan jiwa jangan pakai cara orang kafir. Pakailah Al-Quran, bagaimana Rasulullah memotivasi para sahabat, itu yang dipakai. Dan insya Allah berkah, berpahala. Ya, kalau urusan notebook, HP boleh pakai cara orang kafir. Tapi kaitan dengan jiwa kita jangan pernah. Nah, saya curiga nih afirmasi ini itu. Nah, kedua yang saya mau sampaikan, ya, kalau kita doa, kalau kita ingin husnul khotimah, ingin istiqomah, maka pastikanlah kita senantiasa berdoa. Jadi dalam Islam itu bukan afirmasi tetapi doa. Doa itu akan ngefek dan bekerja. Tetapi sebagian orang yang dia ada belenggunya, bisa jadi mohon maaf ya, ada dosa yang belum diistighfari, maka setan itu bisa membuat was-was diri kita. Maka kalau kejadian seperti tadi, ya, Saskia tadi cemas, maka jangan-jangan ada yang ngebelenggu kita. Maka kalau Bapak Ibu mengalami cemasan, amalan yang pertama harus dilakukan adalah istighfar. Terus tanya sama keluarga kita, apa sih yang harus saya perbaiki? Atau evaluasi dulu nih, ada apa? Kan saya sering kali cerita ya, ada ibu-ibu pulang umroh 2 pekan bukannya tenang, hatinya malah galau, cemas, ya nggak jelas. Itu karena dia pulangnya bawa Blue Eye, karena umrohnya paketnya ke Turki, di Istanbul dia beli Blue Eye yang bulat-bulat biru itu adalah dulu jimat untuk menghalau roh jahat. Ada lagi bapak-bapak 4 bulan hatinya nggak nyaman, ternyata dia dapat hadiah 4 bulan yang lalu piring dari Eropa. Piring itu ternyata gereja di sana. Begitu dihancurin, dipecahin, hilang semua gangguan itu, kecemasannya hilang. Bisa dipahami nih? Bisa ya? Ya. Jadi memang berdoa itu harus yakin. Jangan-jangan kenapa saya sudah berdoa kok nggak ini? Karena kita nggak yakin. Ini bagian iman memang ini. Jadi berdoa itu harus yakin. Bapak Ibu coba kalau dikasih tahu kita, Pulan, hari ini 5 menit lagi kamu akan mati, ajalmu sampai. Sekarang silakan berdoa. Kira-kira doa kita gimana tuh? Ketawa-ketawa, asal-asalan, amin. Atau kita khusyuk? Nah, berdoalah dengan cara seperti itu setiap saat. Maka Bapak Ibu nih melatih ketenangan hati supaya kita dapat ketenangan ya, nggak gerasa gerusu. Orang mau apain kita tetap tenang aja. Maka setiap hari minimal 15 menit kita khusyuk berzikir. Kapan itu? Sebaiknya bukrotau wa asila, pagi hari pada subuh, atau wasila. Ada yang bilang pada asar, ada yang bilang kalau orang Betawi pada maghrib, ya. Jadi 15 menit minimal dilatih selama 1 bulan, nanti kita akan ngalamin tuh ketenangan hati. Jadi jangan baca masyurah tapi pikirannya kemana-mana gitu, nggak khusyuk. Ya, latih 15 menit. Tapi saya harus kerja gimana nih? Ya udah, selebihnya nanti setelah 15 menit di jalan deh, ya, di atas kendaraan. Oh berarti kalau pagi nggak bisa dong, malam sebelum tidur. Kan 15 menit lama nggak? Sebentar. Saya mau tanya nih, di sini ada yang susah menghatamkan 1 juz 1 hari? Ada yang masih berat? Hah?
Halo? Kenapa? Karena otaknya makanya 1 juz berat. Coba 1 juz itu berapa menit sih? Kalau yang cepat 30 menit. Ada teman saya 20 menit. Wih, keren amat. Kalau saya 40 menit. Karena bacanya tartil. Ada yang 45 menit. Anggap aja 1 jam, ya. 1 jam. 1 jam saya orangnya sibuk, berarti bagi 4. Habis subuh 15 menit, habis zuhur 5 menit, habis asar 5 menit, udah berapa menit tuh? Sudah 25 menit. Ya. Terus habis maghrib 15 menit. Mau tidur setengah jam. Selesai nggak tuh? Maka patokannya menit aja udah. Atau setengah jam pagi, setengah jam malam. Malam itu bisa habis maghrib, bisa habis isya, bisa mau tidur. Setengah jam lama apa lama banget? Sebentar. Kita buka WA aja, buka sosmed aja lebih dari setengah jam. Bisa dipahami? Ya. Kira-kira gitu ya. Ya, tapi ya cukup ya karena kita mau praktek ini.